Ya, jadi kita bicara bagaimana membuat rancangan pengambilan sampel. Ya, jadi terkait bagaimana kita ngambil sampel itu nanti pertanyaannya ada dua, Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya dan seberapa besar ukurannya, gitu ya. Jadi nanti gimana cara kita ngambil sampelnya dan seberapa banyak, ya. Populasinya ada 2.000 orang. Kita harus ngambil berapa nih, ya. Bolehkah kita ngambil sekian? Cukupkah kita ngambil sekian? Itu berarti pertanyaan terkait seberapa besar ukurannya, ya. Nanti gimana cara kita ngambilnya, ya. Jadi itu terkait dengan teknik samplingnya. Nah, jadi teknik sampling dan ukuran sampel itu termasuk yang nanti harus kita tulis di dalam metodologi penelitian kita, ya. Berarti pasti tertulis di bab 3 kita, ya. Jadi nanti populasi dan sampelnya, ya. Bagaimana cara kita ngambil sampelnya dan seberapa banyak kita ngambil sampelnya, ya. Ukuran sampelnya itu seberapa besar, ya. Bapak Ibu sudah pernah belajar statistika kan? Bapak Ibu sudah pernah belajar statistika pasti ya. Jadi kan statistika itu ilmu apa Bapak Ibu? Statistika itu ilmu apa? Statistika itu Saya Pak data. Matematika, Pak. ilmu matematika. Statistika itu matematika. Sama atau beda? Beda Pak. Beda ya. Lebih ke data mungkin ya Pak. Oke, lebih ke apa? Hitung, Pak. Data. Data, Pengolahan hitung, data. pengolahan data, ya, penyajian data, analisis data, begitu ya. Analis mengumpulkan, analisis merencanakan, Pak. Oke ya, oke, good ya. Jadi saya biasanya mendefinisikan statistika itu dengan bahasa simbolik seperti ini, Bapak Ibu ya. Statistika itu seperti kita melihat cakrawala dunia, tapi dengan cara membuka jendela sedikit saja. Nah, begitu. Membuka cakrawala dunia seisinya, tapi dengan cara membuka jendela sedikit saja. Maksudnya apa itu, Bapak Ibu? Maksudnya apa itu? Melihat dunia, tapi dengan cara membuka jendela sedikit saja. Maksudnya apa itu? Hanya Yaitu, lihat contoh gitu ya Pak. iya, ya, yaitu ilmu bagaimana menggambarkan populasi, tapi hanya melalui sampelnya. Kan begitu ya Bapak Ibu ya? Jadi statistika itu ilmu bagaimana menggambarkan populasi, ya, tapi hanya melalui sampelnya saja. Itu yang tadi saya gambarkan, melihat dunia, tapi hanya dengan cara membuka jendela sedikit saja. Ya. Jadi kalau jendelanya itu menghadap pada bagian dunia yang bisa mewakilinya, maka gambaran kita tentang dunia akan mendekati sama gitu ya dengan dunianya itu. Jadi dan kita sudah biasa menggunakan ilmu ini, betul nggak Bapak Ibu? Kita sudah biasa menggunakan Betul. ilmu ini. Ibu-ibu rumah tangga hampir tiap hari memanfaatkan ilmu ini, yaitu ketika apa, Bapak Ibu? Yaitu ketika Memasak Pak. memasak, ya, memasak. Kalau kita mau masak biasanya ngapain, Bapak Ibu? Ada aktivitas apa? Mencicipi. Mencicipi, ya. Jadi mencicipi, ya. Jadi saat kita mencicipi, sebenarnya itu tujuannya adalah untuk membuat kesimpulan tentang masakan secara keseluruhan itu. Satu kuali itu populasinya, gitu ya. Tapi kita ingin membuat kesimpulan tentang satu kuali itu dengan cara mencicipinya saja, gitu ya. Dengan cara mengambil sampelnya saja. Jadi kalau sampelnya mendekati representatif begitu ya, mewakili, maka nanti kesimpulannya akan mendekati benar gitu ya. Makanya kan kalau kita mau mencicipi, diaduk dulu. Diaduk itu supaya rata gitu kan. Kalau sudah rata, maka nanti sampelnya bisa diambil dari bagian mana saja dan tidak perlu banyak ya, dan seterusnya. Jadi kita hampir setiap hari sudah memanfaatkan ilmu ini ya. Nah, nanti ketika kita riset Bapak Ibu, itu menggunakan prinsip itu ya. Jadi saya mau meneliti nih bagaimana tingkat minat baca masyarakat Indonesia. Ya. Berarti populasinya siapa nih Bapak Ibu? Populasinya. Dua. Populasinya siapa nih? Seluruh warga masyarakat Indonesia yang jumlahnya jutaan gitu ya.
yang jumlahnya jutaan itu ya. Nah, kita mungkin tidak bisa menjangkau seluruhnya ya, tapi kita hanya bisa mengambil sampelnya ya. Jadi selama sampelnya mewakili ya, maka nanti kesimpulannya akan mendekati benar ya. Tapi yang ada di iklan-iklan itu ya, sponsor-sponsor di TV-TV itu, bahasa iklannya seringkali menggunakan statement-statement hasil survei yang sepertinya meragukan ya. Jadi kita pernah mendengar ada iklan yang bunyinya 9 dari 10 ibu-ibu rumah tangga menggunakan kecap merek ABC. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi iklan yang seperti itu kita ragu-ragu ya. Sepertinya itu surveinya nggak benar gitu ya. Sepertinya itu surveinya hanya di Jakarta dan yang ditemui adalah ibu-ibu rumah tangga yang belanja di supermarket gitu ya. Padahal Indonesia ini luas, bukan hanya Jakarta, masih banyak kota-kota dan daerah-daerah yang terpelosok begitu ya, dan tidak semua ibu rumah tangga belanjanya di supermarket ya. Jadi kalau surveinya benar, pasti sampelnya diambil dari berbagai daerah ya yang mewakili Indonesia dan juga dari berbagai karakteristik ibu rumah tangga, dari yang belanjanya di supermarket, belanjanya di pasar tradisional, juga termasuk yang belanjanya di warung-warung terdekat ya, dan juga termasuk yang tidak pernah belanja gitu ya. Jadi kalau surveinya seperti itu, maka nanti kesimpulannya akan mendekati benar. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu kita merancang bagaimana nanti kita ngambil sampelnya, begitu ya. Jadi karena kalau nanti kita tidak tepat cara ngambil sampelnya dan juga tidak cukup ukuran sampelnya, maka nanti kesimpulannya akan meragukan ya. Nah, ada beberapa konsep penting yang nanti akan sering kita pakai dalam pembicaraan ini. Nanti ada istilah sensus, ada istilah survei gitu ya. Apa bedanya sensus sama survei Bapak Ibu? Kalau sensus itu Mencatat. Mengumpulkan data oke. seluruh anggota populasi. Iya. Kalau Jadi- survei sebagian. Iya, ya. Jadi kalau sensus itu yang didata seluruhnya ya. Jadi semuanya, seluruhnya, populasinya ya. Tapi kalau survei itu hanya menggunakan data sampel gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita harus tahu kapan menggunakan istilah sensus, kapan menggunakan istilah survei ya. Lalu ada istilah populasi dan sampel. Kalau populasi itu keseluruhan objek yang kita teliti. Kalau sampel itu bagian ya, bagian dari populasi yang mewakili ya. Lalu ada istilah kerangka sampel. Jadi Bapak Ibu nanti pasti akan sering menjumpai istilah ini ya, kerangka sampel. Yaitu daftar elemen atau daftar anggota dalam populasi yang bisa dipilih menjadi sampel. Misalnya gimana? Misalnya kita ingin survei apa Bapak Ibu? Misalnya kita ingin survei apa misalnya? Survei apa? Misalnya survei apa Bapak Ibu? Misalnya kita ingin mensurvei pendapat guru tentang kurikulum merdeka. Misalnya begitu ya. Pendapat guru tentang kurikulum merdeka. Itu berarti populasinya siapa Bapak Ibu? Seluruh guru Seluruh yang guru. ada di Indonesia. Oke, seluruh guru yang ada di Indonesia. Populasinya itu ya. Hari ini kita amankan dulu, ada suara noise ya. Dari mana ya? Dari sini ya. Baik. Seluruh guru yang ada di Indonesia ya. Nah, apakah kita punya daftarnya nama-nama guru di Indonesia? Jadi daftar namanya sampai alamatnya, sampai nomor kontaknya, apakah kita punya? Apakah kita punya? Belum. Belum. Enggak, Mungkin tidak seluruhnya. Betul nggak? Kita mungkin punyanya hanya sebagian ya. Jadi kalau kita punya semuanya, jadi kalau semua guru di Indonesia itu terdata ya, by name, by address ya. Jadi alamatnya ada, nomor kontaknya punya, ada di situ ya. Berarti kita punya kerangka sampelnya dari nomor 1 sampai nomor 300.000, misalnya begitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai kerangka sampel. Nanti sampel kita bisa kita pilih secara acak dari daftar itu.
begitu ya. Tapi untuk kasus ini mungkin kita nggak punya daftarnya yang secara lengkap, ya. Jadi kalau nanti kita nggak punya daftarnya yang secara lengkap, gimana cara ngambil sampelnya? Itu nanti yang akan kita bicarakan, ya. Jadi kalau kita punya daftarnya yang lengkap, berarti kita punya kerangka sampelnya. Yang dari kerangka itulah nanti kita akan ngambil sampelnya, gitu ya. Kalau nggak punya, berarti kita harus punya cara lain untuk mengambil sampelnya. Itu nanti kita bahas di bawah, ya. Lalu ada konsep tentang sampling. Sampling itu adalah ya proses penarikan sampelnya itu, ya. Istilahnya adalah sampling, proses pengambilan sampelnya. Lalu ada istilah ukuran sampel, ya. Itu adalah jumlah unit yang diambil sebagai sampel. Jadi kalau tadi jumlah guru misalnya ada saya nggak tahu ya jumlah guru se-Indonesia kira-kiranya ada berapa Bapak Ibu? Jutaan atau ratusan ribu ya? Sampai jutaan nggak Bapak Ibu? Sampai jutaan nggak? Artinya sampai jutaan, Pak. Oke, anggap aja 1 juta ya. Misalnya jumlahnya 1 juta, ya. Jadi nanti ukuran sampelnya berapa ya? Saya harus ngambil berapa ya? Cukupkah 1.000 orang ya? Cukupkah 500 orang dan seterusnya? Jadi 500 orang, 1.000 orang itu kita sebut ukuran sampelnya, ya. Jadi nanti ukuran sampelnya itu harus berapa yang harus kita ambil. Itu namanya ukuran sampel. Bukan 50%-nya, Pak. Tadi hanya contoh ya, Pak ya. Oh ya. Tadi hanya contoh ya. Ya, Jadi cukupkah misalnya 500 ribunya ya? Ataukah kita perlu ngambil 50%-nya? Cukupkah 20%-nya gitu ya? Nah, nanti ada formula-formula tersendiri untuk menentukan itu. Nanti di slide paling bawah ya, kita akan bahas. Lalu ada istilah teknik sampling. Teknik sampling itu cara atau metode pemilihan sampelnya. Nah, ini istilah-istilah yang akan kita pakai ya nanti ya. Sehingga ini perlu saya tampilkan supaya nanti kita tidak bingung ya. Adapun kalau kenapa kita perlu merancang sampling yang benar ya, yang tepat, itu karena ya nanti agar hasil yang kita dapatkan itu ya, sampel yang kita peroleh itu representatif gitu ya. Representatif itu apa Bapak Ibu? Sampel yang representatif itu artinya sampel yang mewakili gitu ya. Jadi kalau populasinya itu heterogen, jadi keberagamannya sangat tinggi, maka sampel kita harus mewakili keberagaman itu ya. Jangan sampai ternyata sampel kita itu hanya mewakili satu ragam saja, padahal populasinya beragam gitu ya. Itu yang tadi saya gambarkan, ibu-ibu rumah tangga itu karakteristiknya banyak, tempat belanjanya macamnya banyak ya, daerah-daerahnya sangat banyak macamnya, sehingga nanti sampel kita harus mewakili keberagaman itu ya. Yang kedua untuk efisiensi waktu dan biaya ya, dan seterusnya. Jadi ini umum Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama kita bahas terkait teknik samplingnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan menggunakan teknik apa nih ketika akan ngambil sampel ya. Ini dulu pernah kita Bapak Ibu pelajari pasti di jenjang S1 dulu ya. Pasti pernah belajar ini ya. Jadi ada 2 pendekatan ya dalam metode sampling ya. Jadi pendekatan yang pertama pendekatan probabilitas ya. Pendekatan yang kedua pendekatan non probabilitas ya. Jadi nanti kita mau pakai yang mana nih? Kapan kita perlu menggunakan pendekatan probabilitas? Kapan kita akan ambil pendekatan non probabilitas gitu ya. Apa itu maksudnya pendekatan probabilitas? Yaitu pendekatan yang menganggap bahwa setiap orang dalam populasi itu ya itu punya peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel begitu ya. Jadi setiap anggota populasi kita anggap punya kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Kalau pendekatan non probabilitas berarti kebalikannya ya. Tidak menganggap bahwa setiap anggota populasi itu punya kesempatan yang sama gitu ya. Jadi yang direkomendasikan antara 2 itu, yang direkomendasikan adalah yang atas Bapak Ibu ya. Jadi yang direkomendasikan dalam penelitian kuantitatif itu adalah pendekatan probability. Jadi setiap orang harus punya kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Ya. Itu yang direkomendasikan. Tapi tidak semua situasi memungkinkan itu.
ya. Tidak selalu situasinya memungkinkan itu. Kalau kita nggak punya daftarnya, nggak punya daftar anggota populasinya, mungkinkah kita bisa menganggap setiap orang punya peluang yang sama? Kan nggak mungkin ya Bapak Ibu ya, nggak mungkin. Maka nanti dalam situasi yang seperti itu, kita nggak bisa menggunakan pendekatan probability. Jadi saya nggak punya daftar populasinya nih, tapi saya butuh paling tidak 50 responden. Ya. Tapi saya nggak punya daftarnya, siapa saja orang-orang yang bisa ditemui, begitu ya. Anggota populasinya saya nggak tahu. Jadi biasanya adalah riset-riset yang terkait dengan tema-tema yang sensitif, ya, yang itu biasanya datanya tidak dipublish, ya, dan itu biasanya tidak mudah ditemui, ya, dan biasanya orang tidak berkenan untuk ditemui, ya. Misalnya riset tentang apa, Bapak Ibu? Misalnya riset tentang apa? Saya ingin bertemu dengan 50 orang yang apa misalnya Bapak Ibu? Misalnya yang diteliti ini siapa? Misalnya kayaknya Pak Muhammad Dardiri mau ngasih contoh nih. Misalnya tentang apa nih Pak? Tentang di Remaja yang itu Pak, remaja yang virgin atau tidak gitu kan? Oh baik, Ibu Azizah membuat contoh. Ini remaja belum menikah ya maksudnya ya? Iya Pak, Remaja itu belum menikah, oh ya bener ya. Maaf salah ya. Saya ingin meneliti nih dari sekian remaja itu ternyata yang tidak virgin itu berapa orang. Tapi kan saya punya daftar populasinya nggak? Saya punya daftar orangnya nggak? Kalau yang saya maksud ini remaja di satu kota tertentu ya, atau bahkan di daerah yang kecil begitu, mungkin ada daftarnya, betul ya Bu ya? Ada itu daftarnya. Misalkan di satu sekolah aja, daftarnya ada itu. Berarti kerangka sampelnya ada. Berarti nanti saya bisa menggunakan pendekatan pendekatan probabilitas. Tapi ini ceritanya adalah populasi yang biasanya datanya nggak ada, nggak dipublish, dan biasanya ini senyap, ya. Itu misalnya adalah saya ingin meneliti komunitas komunitas pengguna narkoba, misalnya begitu ya. Saya ingin meneliti komunitas pengguna narkoba. Jadi populasinya ini adalah pengguna narkoba. Ya. Tapi saya nggak punya daftarnya, ya. Bahkan saya ke dinas-dinas misalnya ya, itu nggak ada daftarnya. Maaf ya Bapak Ibu, ada iklannya ya. Terdengar nggak sampai situ Bapak Ibu? Terdengar Bapak. Saya zoomnya di pinggir jalan ya. Itu iklannya tahu bulat, ada sotong goreng dan seterusnya ya. Anggap aja iklan ya Bapak Ibu ya. Oke. Ternyata Budiah juga dengar ya. Oke. Baik. Jadi saya nggak punya daftarnya nih ya. Maka saya nggak bisa menggunakan pendekatan probabilitas. Saya harus lari dengan pendekatan non-probabilitas. Salah satu yang bisa saya pilih nanti adalah pendekatan bola salju, yang paling bawah itu Bapak Ibu. Ya. Gimana caranya bola salju itu? Yang penting saya berangkat, saya nyari saja. Yang penting saya bisa menemukan orang pertama. Begitu nanti saya bisa menemukan orang pertama, nanti relatif akan lebih mudah menemukan orang kedua, orang ketiga, orang keempat, dan seterusnya. Jadi mungkin yang sulit menemukan orang pertama. Saya ketemulah si A, ternyata betul dia ini pengguna narkoba. Dari ciri-cirinya lalu saya dekati, saya konfirmasi dengan tidak terasa, ternyata iya, betul si A ini pengguna narkoba. Wawancara, ya kita wawancarai ya. Setelah wawancara, di ujung wawancara kita, lalu kita begini, Pak, ada kawannya nggak yang sama? Yaitu yang sama pengguna juga. Oh ada, saya punya kawan, itu si D ya. Saya bisa mengantarnya. Ketemulah orang kedua, ya. Begitu selesai dengan wawancara orang kedua, nanti Mas ada lagi nggak kawannya yang juga sama, dan seterusnya. Nanti ternyata bisa sampai mendapatkan 50, bahkan kalau diteruskan bisa lebih. Itu yang namanya teknik bola salju, dan itu termasuk dalam pendekatan non probability, gitu ya. Jadi ketemunya orang kedua sangat bergantung pada orang pertama. Ketemunya orang ketiga itu sangat berkaitan dengan orang kedua dan seterusnya. Sehingga tidak menganggap bahwa setiap orang punya kesempatan yang sama. Jadi itu termasuk pendekatan non-probability. Jadi pendekatan non-probability itu biasanya karena kita nggak punya kerangka sampelnya Bapak Ibu. Nggak punya daftar orang-orangnya.
kita berangkat saja dan seterusnya. Nah, baik. Jadi secara umum ada dua pendekatan, yaitu pendekatan probability dan pendekatan non-probability. Nanti yang termasuk pendekatan probability itu kayak gimana, ya kita bahas satu persatu, Bapak Ibu ya. Ada sampling acak sederhana, sampling acak berstrata, sampling sistematik, sampling berbasis cluster, sampling berjenjang, dan seterusnya. Misalnya yang ini, Bapak Ibu ya. Jadi ini misalnya adalah sampling acak sederhana, atau biasanya bahasa Inggrisnya adalah simple random sampling. Sampling acak sederhana. Jadi ini diawali dengan membuat kerangka sampelnya. Berarti kita harus tahu daftar seluruh anggota populasinya. Misalkan kita neliti di sebuah sekolah, populasinya itu anggotanya ada misalnya adalah ada 700 siswa, ya, 700 siswa. 700 siswa ini kita punya daftar namanya ya dan data pelengkapnya. Berarti kita punya kerangka sampelnya ya. Lalu setiap anggota populasi diberi nomor ya. Jadi nanti di situ kan ada nomor, nama, terus mungkin nomor induk dan seterusnya ya. Jadi diberi nomor ya 1 sampai 700 tadi itu. Lalu kita acak ya. Tadi kita perlunya berapa? Saya butuhnya 60 misalnya begitu ya. Nanti ketemu 60 itu dari mana, rumusnya ada di bawah. Hanya contoh ini ya, hanya contoh. Jadi saya butuh 60 yang harus saya ambil secara acak ya. Cara ngacak itu gimana Bapak Ibu? Cara ngacaknya supaya yang terpilih itu betul-betul acak. Biasanya kita menggunakan cara apa? Cara ngacaknya. Tidak harus 700 orang itu disuruh hadir ke lapangan, lalu kita matanya tertutup, lalu ngambil berapa? 60 orang. Tidak harus begitu kan Bapak Ibu? Cara ngacaknya. Tapi gimana cara ngacaknya? Yang diacak bukan orangnya, tapi nomor dalam daftar itu ya. Jadi ada misalnya acaknya dengan cara konvensional, ada kertas digulung, ada 700 kertas. Setiap kertas itu mewakili nomor ya. Berarti nomor itu mewakili nama. Gulungan kertasnya dibuat sama ya. Dan supaya sama biasanya gulungan kertas itu dimasukkan dalam sedotan ya. Panjang sedotannya sama, lalu ditaruh di tabung, lalu diacak, diputar ya. Diputar itu tujuannya apa Bapak Ibu? Dan kenapa tadi gulungan kertasnya dibuat sama, panjangnya sama? Adalah tujuannya untuk supaya setiap orang dalam tabung itu punya peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Kan begitu Bapak Ibu ya? Jadi lalu dikeluarkan sampai 60 gulungan ya. Nah, cara seperti ini ditempuh itu kalau populasinya homogen ya Bapak Ibu ya, rata ya. Artinya tidak ada kelompok-kelompok tertentu ya. Tidak ada strata-strata tertentu yang bisa mempengaruhinya ya. Jadi kalau seperti itu kita bisa menggunakan cara ini. Adapun cara teknis mengacaknya, kalau tadi kan hanya contoh ya, itu cara mengacak yang manual ya. Adapun kalau kita menggunakan pendekatan digital, sekarang banyak aplikasi-aplikasi untuk mengacak ya. Nah, baik. Bandingkan dengan cara yang kedua, Bapak Ibu. Sampling acak berstrata. Jadi strata yang dimaksud ini bisa berupa strata sosial, strata ekonomi, strata-strata lain yang sesuai dengan tujuan survei ya. Jadi kalau misalnya tadi yang saya gambarkan itu, saya mau survei tentang pilihan kecap. Tadi kan kecap ya. Kira-kira pilihan kecap itu dipengaruhi oleh apa Bapak Ibu? Bisa faktor apa? Ekonomi termasuk nggak Bapak Ibu? Termasuk. Berarti strata ekonomi itu perlu kita pertimbangkan ya. Sehingga nanti sampel kita itu mewakili berbagai strata ekonomi. Berarti nanti sampel saya harus terambil dari yang strata ekonomi atas, ekonomi menengah, dan ekonomi bawah. Begitu ya. Berarti nanti populasi itu kita bagi stratanya menjadi 3. Strata ekonomi atas, menengah, dan nanti sampel kita ambil dari strata atas sekian ya, secara proporsional. Yang menengah kita ambil sekian persen secara proporsional dan seterusnya. Nah, itu namanya sampling acak berstrata. Dan setiap strata tadi ngambil sampelnya juga harus acak Bapak Ibu ya. Jadi kayak tadi itu, setiap strata nanti diambil secara acak dengan cara yang sama kayak yang di atas tadi itu ya. Nah, ini model yang kedua ya. Kalau yang ini sampling sistematik ya.
Paling tidak kita mengenal beberapa istilah ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang tadi, yang pertama tadi itu kan acak ya. Yang terpilih bisa saja ternyata nanti nomor 1, 3, 7, 100, 105, 700, 608, ya 502 dan seterusnya. Begitu ya. Acaknya acak betul ya. Tapi kalau ini acaknya itu acak sistematik ya. Jadi kerangka populasinya itu 1 sampai 700 ya. Jadi siswanya ada 700. Saya butuhnya 60. Saya akan ambil secara acak setiap kelipatan 7, misalnya begitu. Atau setiap kelipatan 20. Ya. Kalau kelipatan 20 berarti 20, 40, dan nomor 60, nomor 80, nomor 100, nomor 120, dan seterusnya. Jadi itu kita sebut sebagai acak sistematik. Ya. Acak sih, tapi berpola gitu ya. Berpola. Kalau ini sampling berbasis cluster ya. Jadi tahapan awalnya hampir sama dengan tahapan sampling acak yang berstrata. Populasi dibagi beberapa klaster yang eksklusif. Eksklusif itu berarti antar klaster tidak beririsan ya. Dan gabungan antar klaster sama dengan populasinya. Jadi kemudian semua anggota dari klaster yang terpilih dijadikan sebagai klaster acak. Jadi klaster ini berbeda dengan strata tadi Bapak Ibu ya. Bedanya apa? Kalau strata tadi itu setiap strata itu homogen. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau klaster, setiap klaster heterogen. Heterogen. Ya. Beda kan Bapak Ibu? Beda kan? Jadi kalau strata itu pasti setiap strata, tadi kan strata ekonomi atas, berarti dalam strata itu homogen sama semua, itu anggotanya atas semua, gitu ya. Tapi kalau klaster ini, setiap klaster heterogen. Misalnya nih, klaster ini kelas ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ini siswa SMA ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 ya heterogen, kelas 2 ya heterogen, kelas 3 ya heterogen. Gitu kan Bapak Ibu? Jadi heterogen ya. Jadi bedanya klaster sama strata begitu ya. Misalnya kalau desa, itu setiap desa pasti heterogen. Ya. Setiap desa pasti heterogen. Maka desa itu nggak disebut strata ya, tapi klaster desa ya. Karena dalam satu desa itu pasti heterogen. Ada sampling berjenjang ya. Sampling berjenjang. Saya pernah survei, ini survei terkait dengan pembelajaran literasi di Madrasah Aliyah se-Jawa Barat ya. Berarti cara ngambil saya nanti harus berjenjang ya. Jadi populasinya itu Jawa Barat kan ada banyak kota kabupaten ya. Jadi nanti kabupaten atau kota mana yang mewakili dari sekian kabupaten. Terpilihlah 10 kota kabupaten. Dari 10 kota kabupaten nanti itu kan di dalamnya banyak sekolahan gitu ya. Sekolahan mana yang nanti akan terpilih? Maka nanti yang akan mewakili ini dan seterusnya. Berarti itu namanya berjenjang ya Bapak Ibu ya. Jadi itu namanya sampling berjenjang. Nah baik, jadi ini jadi yang ini termasuk yang probability. Adapun yang berikutnya ini termasuk yang non probability Bapak Ibu ya. Jadi yang tadi di daftar ini yang termasuk non probability itu sampling yang berbasis tujuan, sampling yang berbasis kenyamanan, sampling kuota, sampling bola salju. Ya, ini termasuk yang non probability. Dan ini kita tempuh kalau kita tidak bisa menggunakan pendekatan non probability. Pendekatan probability. Contoh, ini contoh Bapak Ibu ya. Saya mau eksperimen. Saya mau menguji cobakan suatu metode baru. Misalnya metode apa Bapak Ibu? Kalau metode baca Quran yang terbaru apa? Misalnya metode apa? Alati, Kiroati. kiroati. Oke. Kalau kiroati kayaknya sudah lama ya. Yang paling baru apa Bapak Ibu? Umi sudah lumayan ya, beberapa tahun ya. Yang paling baru ada lagi nggak Bapak Ibu? Misalnya. Yang Hidayah, paling baru. Apa? Al-Hidayah. Al-Hidayah. Misalnya Al-Hidayah ya, saya belum pernah dengar ya. Saya anggap ini yang terbaru ya.
Saya belum pernah dengar. Al-Hidayah. Saya ingin menguji cobakan metode Al-Hidayah ini. Apakah ini akan lebih efektif daripada metode sebelumnya yang sudah pernah ada? Berarti saya butuh tempat uji coba, Bapak Ibu ya. Saya ingin menguji cobakannya di sebuah sekolah, jenjang kelas 10, misalnya begitu. Di suatu sekolahan. Ya. Nah, ketika kita mau melakukan eksperimen atau uji coba, misalnya kita butuh berapa kelas, Bapak Ibu, untuk menguji cobakan ini? Setidaknya kita butuh 3 atau 2. 3 atau 2, misalnya begitu ya. Minimalnya 2 ya. 2 itu berarti misalnya kelas A dan kelas B. Kelas A nanti yang mau diajar menggunakan metode yang terbaru. Kelas B itu misalnya metode yang belajarnya dengan metode yang sebelumnya, yang biasanya itu. Bisa disetting begitu. Atau saya setting 3 kelas. Saya butuh 3 kelas. Kelas A nanti dalam 6 bulan ini selalu menggunakan metode Al-Hidayah ini yang terbaru. Kelas B ini misalnya nggak selalu, tapi misalnya apa? Tapi dalam konteks ini nggak pas ya kalau dibuat kadang-kadang begitu ya. Kan nggak mungkin, nanti kadang-kadang itu berarti apa ya, dia dicampur dengan metode lain atau apa. Tapi dalam konteks ini mungkin nggak pas ya, nggak cocok. 2 kelas saja lah ya, 2 kelas. Nah, milih 2 kelas ini, Bapak Ibu, pakai metode Al-Hidayah, dibandingkan nanti dengan metode Ummi, ya, yang biasanya dipakai di sekolah itu, ya. Milih 2 kelas ini, ya, biasanya gimana cara milihnya, Bapak Ibu? Apakah kita bisa menggunakan subjek yang betul-betul acak? Misalnya kita ke sekolahan, saya butuh 60 orang yang mewakili secara acak. Nanti mau saya bagi menjadi 2 kelompok. Bisa nggak kita melakukan begitu, Bapak Ibu? Umumnya sulit kita melakukan begitu. Ya, saya tenangkan dulu ya. Suara dari mana nih, Bapak Ibu? Baik. Jadi umumnya kita nggak bisa menempuh dengan jalan begitu. Sekolah mungkin nggak mengizinkan ya untuk kita jadikan sebagai tempat penelitian yang diacak. Jadi 60 orang diambil dari berbagai kelas, diacak begitu, lalu dijadikan eksperimen. Umumnya itu tidak terjadi gitu ya. Umumnya sekolah itu memberi izinnya begini. Mempersilahkan untuk menggunakan 2 kelas, yaitu kelas ini dan kelas ini ya. Yang dipersilahkan, yang diperkenankan. Dan dijamin 2 kelas ini dia punya karakteristik yang sama. Misalnya begitu, yaitu sama-sama misalnya kemampuannya sedang. Misalnya begitu ya, kemampuan awalnya sedang. Nah, yang seperti itu berarti tidak menganggap bahwa setiap orang atau setiap siswa dia punya kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Maka itu pasti adalah pendekatannya pendekatan non probability ya. Nah, kita ulas detailnya Bapak Ibu ya. Ada istilahnya sampling berbasis tujuan atau purposive sampling. Jadi kita memilih sampel berdasarkan siapa yang menurut kita sesuai dengan tujuan survei. Jadi tujuan utama cara sampling ini adalah untuk mendapatkan sampel yang dapat menjawab tujuan penelitian. Dan ini biasanya dilakukan dengan meminta bantuan para ahli yang memahami populasi target. Mereka lah yang memilih sampel berdasarkan penilaian profesional atau professional judgment. Jadi jelas cara ini sangat subjektif. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi ini adalah seperti yang saya ceritakan tadi itu. Jadi saya butuh 2 kelompok orang, ya, 2 kelompok siswa yang nanti akan diberi perlakuan pembelajaran dengan metode yang berbeda dan seterusnya. Lalu kita diberi saran oleh orang yang berwenang atau punya keahlian tertentu, sebaiknya menggunakan kelompok ini dan kelompok ini. Itu berarti ada pertimbangan-pertimbangan yang subjektif ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kita bisa sebut sampling berbasis tujuan ya. Jadi tadi tujuannya apa gitu ya. Ada sampling berbasis atau berdasarkan kenyamanan atau convenient ya, convenient sampling. Biasanya istilahnya begitu. Jadi kriteria utama memilih sampel adalah kemudahan mendapatkan sampel. Jadi berkaitan dengan biaya, mana yang kira-kira biayanya paling murah, terjangkau ya dan sebagainya. Ini yang biasanya dipilih oleh para mahasiswa. Kadang-kadang atau subjek uji coba itu mempertimbangkan jarak, mempertimbangkan biaya, ya,
mempertimbangkan karena sudah kenal sebelumnya, ya, itu masuk ke sini ya Bapak Ibu ya. Jadi peneliti yang menggunakan cara ini secara ilmiah tidak dapat membuat generalisasi, ya. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan statistik, sebenarnya tidak boleh atau tidak disarankan menggunakan cara ini ya Bapak Ibu ya. Dengan kata lain, kata-katanya begini Bapak Ibu. Kalau kita ngambil sampelnya itu tidak menggunakan pendekatan probability, haram hukumnya kita membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel. Bisa diulangi Bapak Ibu? Gimana tadi? Kalau sampel penelitian kita ini tidak diambil menggunakan pendekatan probability, maka haram hukumnya kita membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel. Begitu ya Bapak Ibu ya. Saya mau neliti tentang guru se-Jawa Barat, ya, guru di Jawa Barat. Lalu sampel kita itu kita ambil dengan pendekatan yang ini nih, yang penting yang mudah kita temui, yang bisa kita jangkau, ya, yang kira-kira murah biayanya, ya. Kita nggak mempertimbangkan bahwa setiap orang harus punya kesempatan yang sama dengan cara yang tadi itu, ya, pendekatan acak. Kalau cara kita begitu, maka nanti kita nggak boleh membuat kesimpulan tentang populasi. Bahwa temuan kita itu menggambarkan se-Jawa Barat, itu nggak boleh. Tapi temuan kita itu hanya menggambarkan data kita saja. Temuan ini adalah berdasarkan data yang berhasil ditemui. Ya. Data ini diambil dari daerah ini. Ya. Tidak boleh kita membuat atau menyimpulkan ini berlaku untuk se-Jawa Barat. Karena sampel kita tidak merepresentasikan Jawa Barat. Gitu ya. Jadi pendekatan yang berbasis kenyamanan ini, ya, itu kita nanti nggak boleh membuat kesimpulan untuk populasinya. Jadi peneliti yang menggunakan cara ini secara ilmiah tidak dapat membuat generalisasi tentang populasi berdasarkan sampelnya tersebut. Karena sampel artinya bukan mengakali, yang jelas kan setiap harinya insya Allah kita juga sudah bertugas sesuai dengan waktu atau sesuai dengan tugas kita masing-masing. Iklan. Sebenarnya udah, dan itu di SMA itu kami sampaikan yang dari di P3 kan. Untuk yang SD, SMP, SMA itu kita juga sudah menjadwalkan setiap awal bulan. Kita tidak tanggal macam-macam. Kalau yang P3 itu setiap awal bulan. Di awal bulan itu mungkin ada 7 hari, berarti 7 hari itu Bu Eni bulan. Dan selalu saya mengingatkan di grup dan seterusnya. Hanya itu tadi terkait dengan muncul ya. Tapi ya karena terlalu aktif itu malah jadi malah ditunjuk koordinator malah. Oke, kita tendang aja ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya sampling kuota. Sampling kuota mirip dengan sampling acak berstrata dengan satu pengecualian. Sampel dari setiap strata diambil berdasarkan kuota yang jumlahnya sudah tertentu. Jadi riset saya ini sebenarnya ada praktek ya. Sepertinya ada yang membuka aplikasi lebih dari itu ya Bapak Ibu ya. Bu Hilma mungkin ya. Oke ya. Kalau kuliah online itu begitu ya Bapak Ibu ya. Dan mohon dimaklumi ya. Ada saja ya. Oke. Jadi kadang-kadang riset kita itu dibatasi oleh kuota. Ya, kadang-kadang ya, ada kalanya riset kita itu dibatasi oleh kuota. Biasanya adalah riset-riset yang dibiayai misalnya bahwa ini hanya bisa menjaring sekian responden yang bisa didanai, misalnya begitu ya. Maka lalu angka itu sudah muncul ya, sekian kuotanya dan memang atau mungkin kebalikannya, hanya sekian orang yang diperkenankan, misalnya begitu ya. Jadi hanya sekian orang yang diperkenankan untuk dijadikan sebagai responden ya. Berarti itu kita dibatasi oleh kuota ya. Intinya Bapak Ibu, ternyata nanti ketika kita mau menentukan pendekatan sampling ya, mau memilih teknik samplingnya, ternyata banyak hal yang harus kita pertimbangkan gitu ya. Jadi apakah kerangka sampelnya ada ya? Apakah setiap orang bisa ditemui ya? Apakah biayanya cukup ya? Apakah waktunya tersedia dan seterusnya ya. Jadi
adanya banyak teknik sampling itu menandai bahwa tidak semua situasi memungkinkan untuk dipaksakan menggunakan satu pendekatan, gitu ya. Sehingga banyak pendekatan lain yang bisa dipilih, ya. Oke, baik. Ini yang tadi saya ceritakan, teknik bola salju, ya. Saya nggak usah ceritakan kembali. Nah, jadi yang bagian tadi itu bagaimana caranya, ya. Sekarang bagaimana menentukan ukuran sampelnya nih, Bapak Ibu. Ini sedikit lagi ya, Bu, ya. Bagaimana cara menentukan ukuran sampelnya? Saya harus ngambil berapa nih, ya. Ada banyak formula ya, Bapak Ibu, ya. Dan nanti pilihan kita itu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, ya. Ada banyak faktor yang nanti bisa mempengaruhi penentuan ukuran sampel. Yang pertama, keragaman populasinya. Jadi Jangan pakai maskernya, foto. Bu Filmah ya, siapa ya? Bu Hanifah ya. Baik. Jadi yang pertama adalah keragaman populasinya. Jadi semakin kompleks suatu populasi, maka menuntut ukuran sampel yang semakin besar. Ya. Jadi kalau populasinya heterogen, ya, heterogen, kompleks banget, ya, maka itu menuntut ukuran sampel yang semakin besar. Ini kunci ya, Bapak Ibu ya. Nah, statistik yang menyatakan keragaman populasi itu adalah disebut sebagai varian, ya. Jadi kalau variannya tinggi, maka menuntut ukuran sampel yang semakin besar. Nah, varian itu dilambangkan dengan simbol ini. Ini bacanya sigma ya, Bu Ibu ya. Sigma kuadrat, sigma kecil ya. Ada sigma kecil, ada sigma besar dalam abjad Yunani itu ya. Ini sigma kuadrat yang melambangkan varian. Jadi kita harus tahu nih, varian populasi kita itu termasuk tinggi atau rendah. Kalau variannya tinggi, misalkan populasi kita adalah guru Indonesia. Guru Indonesia itu variannya tinggi atau rendah, Bapak Ibu? Tingkat keberagamannya itu tinggi atau rendah? Tinggi. Tinggi banget, tinggi ya. Jadi keragamnya tinggi banget, sangat beragam guru di Indonesia itu ya. Antar daerah itu beragam ya. Terus antar jenjang juga beragam dan seterusnya. Pokoknya kompleks ya. Semakin kompleks maka menuntut nanti ukuran sampel yang semakin besar ya. Maka nggak cukup kita hanya ngambil 13 orang ya, 30 orang, 100 orang bahkan itu belum cukup gitu ya. Nah, nanti kita ikuti formulanya ya. Berarti ini variannya tinggi ya. Lalu yang kedua, sangat bergantung tingkat kesalahan yang dikehendaki. Jadi tingkat kesalahan itu biasa disebut dengan sampling error ya, atau margin of error. Bapak Ibu kan sering mendengar kata-kata margin of error ini, terutama ketika masa-masa pilpres ya, membaca hasil-hasil survei, sering mendengar kata margin of error ini kan. Jadi setiap hasil-hasil survei itu selalu diinformasikan margin of error-nya ya. Jadi tingkat margin error yang dikehendaki itu mau berapa persen? Kalau survei-survei pilpres, kalau antar calon itu ketat persaingannya, biasanya surveinya menggunakan margin error 1% atau sebesar-besarnya 5%. Ya. Tapi kalau antar calon itu tidak ketat persaingannya, maka bisa saja kita mengambil margin error yang lebih besar. Ya. Jadi margin error yang biasa dipakai oleh peneliti biasanya bisa 1%, 2%, 3%, sampai 10% ya. Jadi itu yang biasanya dipakai ya. Jadi kalau margin errornya kecil, jadi kalau kita menentukan margin errornya kecil, saya inginnya margin errornya itu 1%. Berarti sampel yang harus kita ambil itu harus lebih banyak daripada kalau kita menentukan margin errornya 10%. Itu nanti pasti ketemunya ukuran sampelnya akan lebih kecil. Sorry, ya lebih kecil ya. Tapi kalau kita ingin margin errornya kecil, 1%, maka ketemunya ukuran sampelnya adalah lebih besar. Dan itu logis ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ukuran sampel kita itu banyak, besar ya, maka margin errornya kecil ya. Tapi kalau sampel kita itu sedikit ya, berukuran kecil ya, maka pasti margin errornya besar. Jadi tingkat kesalahannya itu besar ya, tingkat kesalahan besar.
Nah, semakin kecil margin error yang dipilih, berarti presisinya semakin tinggi. Semakin tinggi presisi yang diinginkan, maka menuntut ukuran sampel yang semakin besar. Jadi yang kedua ini terkait dengan margin of error, yang kita kehendaki berapa persen. Yang ketiga, terkait dengan tingkat kepercayaan atau confidence interval, ya, interval kepercayaan. Misalnya dipilih tingkat kepercayaannya adalah 90% atau 95% atau 99% dan seterusnya. Ya. Jadi nanti kalau pemilihan tingkat kepercayaannya semakin tinggi, maka menuntut ukuran sampel yang semakin besar. Atau dibalik, kalau ukuran sampel kita semakin besar, maka tingkat kepercayaan kita semakin tinggi. Ya. Dan itu logis ya Bapak Ibu ya. Nah, berangkat dari sini, maka banyak formula yang ditawarkan oleh para ahli statistik. Banyak formula-formula yang bisa dipakai. Ya. Dan banyaknya formula itu menandai bahwa situasi untuk memilih atau menentukan ukuran sampel itu situasinya beragam ya, sehingga tidak cukup dengan satu formula, tapi perlu formula-formula alternatif. Nah, yang paling banyak dikenal oleh para peneliti itu formula ini ya, Bapak Ibu ya, formula Slovin. Ya, jadi formula Slovin ini sering dipakai oleh para peneliti sosial. Ya, itu adalah N sama dengan N besar per 1 plus N kali E kuadrat. Ya. Jadi N kecil itu ukuran sampelnya, N besar itu ukuran populasinya, E itu margin of error-nya. Mau berapa persen? Kalau 5%, 5% itu berarti 0,05 kan Bapak Ibu? Betul? Misalnya begini. Jadi formula ini bisa kita pakai kalau apa Bapak Ibu? Kalau kita tahu berapa ukuran populasinya. Ya kan Bapak Ibu? Formula ini bisa kita pakai kalau kita tahu ukuran populasinya. Populasinya ada berapa orang. Ya. Tapi kalau kita nggak tahu berapa ukuran populasinya, kita nggak bisa pakai formula ini. Ya. Misalnya tadi nih, guru di Indonesia ada, jangan se-Indonesia ya, guru di kota Cirebon itu ada 1.500. Ya. Saya mau survei nih. Ya. Jadi guru di Indonesia ini, di kota Cirebon itu ada 1.500. Dan saya mau menentukan nanti margin error-nya itu 5%. Gitu ya. Berarti berapa ukuran sampel yang harus saya ambil nanti ya? Berarti 1.500 dibagi 1 ditambah 1.500 dikali 0,05 kuadrat. Gitu ya. Tadi kan margin error-nya 0,05. Berarti cara ngitungnya dari sini dulu. 0,05 dikuadratkan, lalu dikali 1.500. Lalu ditambah 1. Baru nanti 1.500 dibagi dengan hasilnya tadi itu. Ketemunya berapa? Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ternyata ketemunya 96,4. Misalnya begitu ya. Berarti ukuran sampelnya, atau saya harus mengambil sampel 94 orang ya, bukan 90 apa. Kalau ada 0,4 begitu maka pasti dibuletin ya Bapak Ibu ya, karena ini kan jumlah orang ya. Nah baik, ini formula yang pertama ya, formula Slovin. Formula yang kedua yang bisa kita pakai ada yang disebut dengan formula Craigie and Morgan ya. Jadi Craigie and Morgan itu membuat sebuah tabel ya yang bisa kita gunakan dengan mudah ya. Kalau populasinya sekian ya, maka sampelnya sekian. Misalnya ini nih. Kalau populasinya ada 110, maka sampelnya 86. Kalau populasinya ada 4.500, maka sampel yang diperlukan 354 dan seterusnya. Jadi kalau Craigie ini membuat formulanya disajikan dalam bentuk tabel ya. Dan ini biasanya memudahkan para peneliti ya yang tidak mau pusing-pusing menggunakan rumus. Ya, jadi biasanya begini. Ya, ini formula Craigie. Ya. Ada lagi formula Cochrane ya. Jadi ini biasanya untuk populasi yang besar, bahkan tak terhingga. Makanya kan di sini nggak ada N-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan cara yang kayak tadi, kalau saya mau tingkat kepercayaannya 95%, berarti nanti nilai Z-nya itu
1,96 dikuadratkan ya. Dan kalau proporsi respondennya itu tidak diketahui, biasanya dipilih 0,05, dimasukkan sini, nanti ketemu berapa. Nah, nanti ada sesi praktek tersendiri. Yang penting hari ini kita mengenal dulu aja ya, mendengar dulu, nanti pasti setelah pertemuan ini Bapak Ibu membaca ulang ya, mempraktekkan ya, lalu mencoba untuk menerapkan ini di risetnya masing-masing ya. Kalau penelitian saya kayak begini berarti siapa populasinya, bagaimana nanti saya mengambil sampelnya, dan seberapa banyak. Jadi pasti Bapak Ibu sudah mulai merancang begitu sesuai dengan tujuan